para sobat insan tua. yang berbahagia. Kali ini kita mau ngebahas genre musik yang di konten sebelumnya sempat kita senggol sedikit. Ya. Genrenya, nama genrenya popang. Popang. Soalnya dari awal 2000-an ada sedikit scene yang sempat booming di kalangan remaja pada saat itu, yaitu genre popang. Ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas salah satu pentolan band dari genre tersebut. Ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang juga udah tahu lah nama bandnya, soalnya si lagunya emang anak muda banget. Sampai sekarang juga masih banyak anak-anak muda yang denger lagu dari band tersebut. Ya. Nama bandnya Blink 182 atau Blink 182. Baik, anjir baik. Baik. Kalian mau kasih labus deh. Oke. Oke. Nggak formal kan? Oke. Iya. Mungkin teman saya ini dia lebih tahu mendalam tentang Blink, soalnya dia penggemar sekali. Wow. Bisa diberitahu nama personilnya, debutnya, album pertamanya apa? Oke. Biar sebenarnya 2 SKS aja. Pertama dulu. Pada saat itu nggak ada yang namanya genre popang kalau saya nggak salah ingat ya. Baru dikasih nama popang itu Popang baru tuh belakangan ini ya, dekat-dekat tahun-tahun inilah 11. Kalau dulu nyebutnya pang aja gitu. Karena pada saat itu kebanyakan genre sebelum popang muncul tuh lebih dikuasai oleh era-era alternatif, kalau nggak salah ya, alternatif, pop, banyak ada band dan lain sebagainya lah gitu. Nah pada saat itu popang muncul dengan salah satu pentolan dari bandnya yang membooming, yang membuat populer di Indonesia itu Blink. Nah, jadi Blink itu muncul dengan genre punk, kalau sekarang dibilang popang itu muncul mewakili anak muda pada saat itu. Anak muda yang urakan ya. Urakan. Jadi ketika itu musik-musik yang mempresentasikan anak muda tuh salah satunya yang paling digemari Blink gitu. Soalnya pada era tersebut juga ada awal 2000-an tuh banyak boy band kan. Ya, boy band justru lagi naik-naiknya. Banyak boy band yang lagi jauh banget dari boy band ke punk tuh pada saat itu jauh banget gitu. Cuman dia bisa nembus. Ya, dengan gaya anak muda saat itu. Ya. Gitu. dengan lirik-lirik yang nakal dan pembawaan musikalitasnya yang ngebeat lebih cepat gitu. Itu seakan-akan yang genit nakal lah, tanda kutip genit gitu. Itu mewakili anak-anak muda yang pada saat itu terkekang oleh sistem pembelajaran, kalau menurut yang saya rasakan gitu ya. Karena ngeblank ya. Jadi karena stres menghadapi ya waktu itu kan sekolah tuh ada yang membuat kita stres gitu ya. Jadi mungkin ini ya. Gimana ya? Blink itu. Cuman dia mewakili perasaan atau mempresentasikan anak-anak muda yang ingin free gitu. Dengan musiknya tuh. Bahkan saat itu si Blink tuh kan boyband lagi naik ya. Iya. Penggemarnya kebanyakan kan wanita boyband. Bahkan Blink saya itu sempat, kalau saya nggak salah, mengadakan konser yang penontonnya hampir semua wanita. Iya. Padahal dia bukan boyband tapi band. Iya.
jarang kan band yang penontonnya didominasi sama wanita gitu. jarang sekali. Saking apa namanya tuh, nyeleneh lah gayanya kan, nyeleneh pada itu dianggap nyeleneh lah sama anak muda saat itu. Dia bikin video klip memparodikan salah satu boy band ternama, Backstreet Boy. Jangan salah ya, pada saat itu fansnya fanatik habis. Berat apa bukan berat, termasuk saya juga fans Backstreet Boy, cuman dia pada saat itu dengan soalnya kenapa saya fanatik Backstreet Boy, Backstreet Boy karena saya mirip dengan Nick Carter. dengan pisau cutter ya. Dengan Nick Carter, mirip dengan Nick Carter kan, boleh dilihat nih hidung mancung. Udah kayak Nick Carter habis belum? Nah itu Backstreet Boy. Itu Backstreet Boy. Bling Ya gitu. Permukaannya lagi sih. Ini apa ya? Coba menggali-gali. Hal apa yang membuat Anda membeli kaset gitu? Mana tertarik langsung di naon gitu mau kaset itu? Oke. Cover naon? Waktu itu aja bling ya. Waktu itu yang nempel di telinga saya itu lagu-lagu boy band atau pop yang secara aransemennya tuh apa ya, mungkin kategorinya lebih ke flow, cinta dan slow gitu kan, pelan. Namun ketika itu kan jiwa namanya anak-anak masih sekolah, dia punya jiwa apa, mungkin sekarang jiwa pemberontak atau jiwa berontak yang enggak cocok nih gitu. Nah ketika kalau menurut saya sih, jadi pada saat itu ingin beda aja gitu kan, eranya boy band yang saya rasakan. Kayaknya boy band sama girl band, terus Spice Girl ada Britney Spears solo kan, terus lagu pada bermunculan, didominasi sama musik-musik seperti itu. Ya, itu yang terpasang di telinga pada saat itu. Hadir Blink yang gayanya band, yang gayanya nyeleneh, nakal, pada saat itu dianggap nyeleneh gitu sama remaja saat itu. Jadi kebanyakan remaja saat ingin tampil beda aja sebenarnya. Oh anjir, ini nih ada band sini aja mau nyeleneh, tegalnya beda nyeleneh kan. Bahkan ada salah satu video klipnya yang judulnya apa aja, What's My Age Again. Itu pure telanjang dia. Itu video dia telanjang, lari-lari, main drum, main musik, semuanya itu telanjang. Pada saat itu kita lihat diputar lagi video klipnya di MTV. Bayangkan dulu kan. Sekarang darah aja ya. Disensor. Kan darah aja jadi warna coklat. Disensor. Sekarang bukan digede dulu mah video klip Bling full telanjang. Diputar di TV nasional. Di MTV. Astaga. Sekarang aja kartun kecil, anak kecil pakai baju renang disensor. Ngeri. Kartun disensor aja. Dulu What's My Age Again, Bling sebrutal itu diputar banyak di MTV. Bukan Bling aja, dulu ada Tattoo. Ngeri bro. Video klipnya Tattoo. Nanti kita bahas Tattoo keren ya. Video klipnya itu sama parahnya ya. Tapi diputar sama MTV itu. Keren lah pada saat masa-masa itu. Masa itu keren. Beruntung lah yang lahir di era awal 2000-an, 90-an, awal 2000-an. Era masih apa namanya tuh? Mungkin masih bebas atau masih apanya. Iya. Acara TV belum banyak dikekang lah, belum banyak. Acara TV masih bagus. Belum ada UIT lah, pusingnya yang UIT. Terus kembali lagi ke Blink. Yang ikonik dari Blink sebenarnya drummernya Travis Barker. Bahkan dia ada satu musisi Indonesia yang sangat
mengkiblati si Ya, Travis. Mungkin udah berkawakan lah. Iya. Eno netral. Iya. Eno netral kan dia Travis abis. Travis Banget. Terus sekarang isi Iqmal Tobing juga. Iqmal Travis banget. Iya. Tuh, lihat tuh. Setelah gaya-gayanya Ya, wajar lah misalkan banyak yang ada yang mengidolakan atau ada ini, karena pada saat itu ketukan-ketukan punk biasanya kan detak. Ketika Blink muncul variatif gitu ketukan drumnya tuh. Pokoknya berarti ada kan yang sangat terkenal gitu. Dari si Travis itu dia punya ghost note, ketukan hantu. Itu yang jadi yang banyak ya, makanya dia jadi idola itu dia punya ketukan hantu, punya ghost note, jadi ciri khas. Yang ada satu yang tas, yang seharusnya itu nggak ada gitu di ritme itu, tapi sama Travis mah sudah gitu cepat gitu si tangannya tuh. Itu ikonik, memang tiap personil ikonik bro ya. Tom Dilong ikonik, apalagi dua-duanya kan Mark Hoppus ikonik, cuman dua-duanya nyanyi, si basis sama basis nyanyi sama gitarisnya nyanyi, jadi saling gantian. cuman basisnya lebih ke vokal yang lebih ngebass. Kalau si Tom Dilong gitarisnya yang lebih bahasa sekarang cempreng mungkin ya, yang cempreng yang lebih nyaring. Bahkan beda sih saat itu Blink juga jadi trend center mungkin buat band-band punk Indonesia. Superman is Dead dia sampai nyiptain lagu dan semua band mengcopy Blink. Itu ada bait dari liriknya yang menggambarkan bahwa era suasana pada saat itu semua band hampir skenanya skena punk itu mengikuti Blink gitu. Bahkan ini kalau nggak salah saya baca jadi rujukan nggak ya majalah Hai? Baca di TV bisa. Majalah Hai. Almarhum Chrisye pun dulu mendengarkan Blink. Sangat hobi itu almarhum Chrisye. Seorang Chrisye yang itu dari anaknya yang bercerita katanya. Seorang Chrisye yang terkenal dengan lagunya yang slow, lirik-liriknya itu legend banget Chrisye sih. Mantap ya, puitis itu, liriknya puitis. Suka dengerin Blink. Tuh bayangin. Dengerin Blink yang liriknya nakal dan pembawaan musikalisasinya musiknya jauh musiknya jauh dari genre Chrisye lah gitu. Chrisye genrenya apa? Blink genrenya apa? Kalau informasi lah itu dari majalah. Kalau saya yang bekas dari saya tuh ada satu lagu Blink yang saya sukai. Ini judulnya tuh Stay Together for the Kids. Waktu saya kelas 2 SMP, kalau saya 2 SMP, Stay Together for the Kids. Itu lagunya popang tapi nyelau gitu. Lagunya nyelau dan mengena pada saat itu ya. Untuk anak-anak muda pada saat itu. Mungkin teman-teman mau penasaran dengar lagunya ya, kita akan pulang. Kita akan bawain. Oke, siap bro. Bentar. Searching dulu biasa lirik aja. Aing teu apa. Ngopi dulu. Sebenarnya tambahan lagi bro sambil nunggu searching. Sebenarnya band punk pada saat itu banyak yang seangkatan dengan Blink, bahkan lebih senior, Green Day, Rancid. Cuman memang tidak pada saat itu tidak se-booming Blink gitu. Jadi pada saat itu hanya sekelompok kecil yang tahu ya, belum formal, belum global, belum umum. Tapi ketika Blink masuk ya, genre itu jadi terkesan umum gitu, semua orang jadi suka gitu. Kalau di Indonesia nggak tahu di lainnya. Yang dirasakan di Indonesia itu yang ngedobrak genre popang di Indonesia Blink gitu. Kalau di luar negeri kan mungkin sebenarnya banyak sih genre popang. Seperti itu ada Sum 41,
41, Sum ada 41. Papa Roach, Mm-mm. apalagi banyak lah popang saya udah. Ini kok Simple Plan mungkin kesini sini ya. Simple Plan ya, mah Simple Plan kesini-sini jauh lah, sih jauh. ya, gak seangkatan lah. Ya kita nyanyikan, Udah coba bro, mainkan Jack. enggak. Anjing. Sorry bro. nyamuk Oh gigit. iya. Ya, tanya juga gitu ngaruh. Gatel, nakal. Nakal. Salah. Ulangi bro. Lanjut. It's hard to wake up when the set have been pushed out. This house the sounded is so pathetic. It makes us stand eye down and write the things to say. The water and the way. Stupid boy, perfect this home. I read this every day. So here your holiday. Hope you're enjoying this time. You gave it all away. It was mine. So when you're dead and gone, will you remember this night? 20 years now lost. It's not right. It's not right. It's not right. Udah sedikit aja, jangan panjang-panjang. Nanti ketagihan. Nah, soalnya suaranya mahal. Nanti kita lanjut lagi di konten-konten kita. Band apa lagi? Lagu apa lagi Oh, akan kita bahas? brother. Apa? Mungkin rekan-rekan insan tuh bisa request Oh, request. band apa Lagu apa atau lagu apa yang mau bisa kita ulas request. Ya, mau kita di ulas. channel kita. Oke. Silakan komen dan share log. Tetap merikik, jangan panik. Barakolah demi kesehatan.